Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor Henry dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap 2 tugas UAS, logika dan pendalaran ilmiah. Di sini, solusi yang saya angkat berjudul metode bermain peran atau role playing untuk peningkatan pembelajaran IPS. Dosen pengampu mata kuliah logika dan penalaran ilmiah yaitu Profesor Henry Boriswati. Nama saya Devi Menti Magdalena dengan NIM 14076210443 dengan mata kuliah logika dan penalaran ilmiah dan berasal dari Prodi Pendidikan IPS. Untuk langkah pertama yaitu mencari 10 artikel jurnal dan dituliskan hasil analisis artikel yang digunakan sebagai dasar penetapan celah atau gap penelitian. Dan di sini sudah tertera 10 jurnal yang telah saya cari. Dan yang pertama, jurnal dengan berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Bermain Peran atau Role Playing terhadap hasil belajar IPS pada siswa sekolah dasar. Researchernya yaitu Nurmin, dan sampelnya yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bumi yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang masing-masing dengan 21 siswa. Fokusnya ialah membandingkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran bermain peran dengan siswa yang diajar menggunakan teknik tradisional. Dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif penelitian eksperimen. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan nilai paradigma pembelajaran bermain peran terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran baik secara individu maupun kelompok berkat proses pembelajaran bermain peran yang merupakan hasil atau unsur keberhasilan. Yang kedua, yaitu ada jurnal yang berjudul Peningkatan Keterampilan Sosial melalui Metode Role Playing pada Pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri Pasipinang Kabupaten Aceh Barat. Researchersnya yaitu Febri Fahreza dan Rabiatul Rahmi. Sampel yang digunakan yaitu siswa kelas 4 SD Negeri Pasipinang yang berjumlah 12 siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Dan fokus dari penelitian tersebut ialah untuk meningkatkan keterampilan sosial dengan menggunakan metode bermain peran pada pembelajaran IPS siswa kelas 4 SD Negeri Pasipinang, Kecamatan Merabe, Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan dengan menggunakan metode bermain peran dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa di kelas 4 SD Negeri Pasipinang, Kecamatan Merabe, Kabupaten Aceh Barat. Peningkatan keterampilan sosial pada siklus 1 sebesar 53,93% dan pada siklus 2 sebesar 84,25%. Perolehan persentase pada siklus 2 menunjukkan bahwa keterampilan sosial siswa kriteria baik telah mencapai indikator keberhasilan sebesar 80%. Dan jurnal yang ketiga yaitu The Enhancement to Improve of Social Studies Learning Outcomes through Role-Playing Method on Student Grade 4. Researchersnya ada Wulan Ayuwinanti, dan sampelnya ada siswa kelas 4B SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean, Sleman tahun ajaran 2017-2018 yang berjumlah 24 siswa, 14 laki-laki, dan 10 siswa perempuan. Dan fokus dari penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui meningkatkan hasil belajar IPS melalui metode bermain peran atau role playing siswa kelas 4 BSD Muhammadiyah Sangonan 4, Godean Sleman materi perkembangan teknologi, produksi komunikasi, dan transportasi. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar IPS melalui metode bermain peran. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari ketuntasan belajar siswa dari nilai rata-rata pada data awal nilai rata-rata sebesar 66,8 dengan pencapaian KKM 62,5%. Pada akhir siklus 1 nilai rata-rata sebesar 76,4 dengan pencapaian KKM 70,83% dan pada akhir siklus 2 sebesar 84,17 dengan pencapaian KKM 87,5%. Lalu jurnal yang keempat yakni berjudul Metode Role Playing berbantu media audiovisual pendidikan dalam meningkatkan
meningkatkan belajar IPS. Researchersnya ada Arsyad dan Wahyu Bagjesupeni. Sampelnya ada peserta didik kelas 3 SD Negeri Beji 5 sebanyak 40 orang, terdiri dari laki-laki 20 orang dan perempuan 20 orang, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Fokus dari penelitian ini ialah bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 3 SD Negeri Beji 5 dengan metode pembelajaran role playing dan media audio visual. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian Classroom Action Research atau yang dikenal dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hasilnya langsung saya baca dari sini. Dengan demikian, pembelajaran menggunakan metode role-playing dengan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar, keaktifan, serta motivasi. Materi yang disampaikan oleh guru dapat dimengerti, tanggung jawab peserta didik terhadap tugas cukup tinggi, dan membantu peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu jurnal yang kelima berjudul Meta-analisis metode model role-playing atau bermain peran dalam meningkatkan hasil belajar IPS sekolah dasar. Di sini researchersnya ada Cindy Masnarati, Elvira Hossein Radia. Sumber atau metode atau sampel yang digunakan yaitu 10 artikel jurnal yang relevan mengenai metode role-playing dalam meningkatkan hasil belajar IPS di sekolah dasar. Fokusnya ialah untuk menganalisis kembali metode atau model role-playing atau bermain peran untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS di sekolah dasar. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, kualitatif, dan meta-analisis. Dan hasilnya, berdasarkan hasil analisis peneliti model bermain peran mampu meningkatkan hasil belajar IPS dari yang terendah 12,44% hingga yang tertinggi 58,40% dengan hasil rata-rata 27,03%. Dari perhitungan efek size X-score yang didapat yaitu 2,65 masuk dengan kategori besar. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa model role-playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS SD. Yang keenam, judul jurnalnya ialah penerapan model pembelajaran role-playing untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 3 SD Negeri 013 Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui. Researchernya adalah Arleni Tarigan. Sampelnya ialah siswa kelas 3 SD Negeri 013 Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Palalawan, dengan jumlah 18 orang siswa yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. Fokus dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran tersebut, kegiatan yang dilakukan ialah jual beli rumah dan lingkungan sekolah dengan aplikasi pembelajaran bermain peran atau role-playing pada siswa kelas 3 SD Negeri 013 Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui. Metode yang digunakan ialah metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Dari hasil penelitian, diperoleh persentase aktivitas guru pada pertemuan pertama siklus 1 sebesar 75% dengan kategori baik, yaitu pertemuan kedua siklus 1 sebesar 77,8% dengan kategori baik, dan pada pertemuan pertama cukup baik siklus 2 presentasi aktivitas guru sebesar 86,1% dengan kategori yang sangat baik. Kedua pertemuan siklus 2 presentase aktivitas guru yaitu 88,9% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran bermain peran atau role-playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Lalu jurnal yang ketujuh yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Bermain Peran dalam Pembelajaran Tematik pada Muatan Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas 5 di SDN Gendingan 2. Adapun researchersnya yaitu Elina Rusita Dewi, Joko Hari Supriyanto, dan Yes Mateus Lazarus Malaikosa. Di sini sampelnya yaitu siswa kelas 5 SDN Gending 2 dengan jumlah 12 siswa. Fokus penelitian yaitu mengembangkan konsep dan pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dan mendorong anak untuk berpikir kreatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Lalu hasilnya ialah penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran tematik dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada hasil post-test terlihat ada peningkatan pada hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan hasil pretest. Penerapan metode bermain peran dapat dalam pembelajaran
tematik pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang ke-8 ada jurnal yang berjudul Increasing Participation and Results of IPS Learning Through Role-Play Learning Model. Di sini researchers-nya ada Esi Suciptiati, Hasan Bisri, dan Mega Febranisha. Sampelnya ialah murid didik kelas 3 SDN Kampung Tengah Kabupaten Bogor tahun pelajaran 2015-2018 yang berjumlah 17 orang yang terdiri dari 7 murid didik laki-laki serta 10 murid didik perempuan. Fokus dari penelitian ini yakni untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar IPS siswa melalui model pembelajaran bermain peran atau role play di kelas 3 SDN Kampung Tengah atau Puraseda Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian tindakan kelas, kuantitatif dan kualitatif. Dan hasilnya, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang diadakan di SDN Kampung Tengah Kabupaten Bogor, disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran bermain peran atau role play dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar IPS pada materi kerjasama di lingkungan rumah dan sekolah. Lalu jurnal yang ke-9 yaitu berjudul Peranan Metode Pembelajaran Bermain Peran dan Role Playing dalam meningkatkan hasil belajar IPS kelas 3 SD Negeri 51 Depok. Di sini researcher-nya ialah Wahyu Bagja Sulfeni. Dan di sini ada sampel peserta didik kelas 3 SDN 51 Depok yang berjumlah 40 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Dan fokus penelitian ini ialah untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan penggunaan metode bermain peran atau role playing dan menggunakan media gambar bagi siswa kelas 3 SD Negeri 51 Depok tahun pelajaran 2015-2018. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian tindakan kelas. Dan hasil dari penelitian ini ialah metode bermain peran atau role playing dan media gambar meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan pada pembelajaran IPS materi jenis pekerjaan di kelas 3 SDN 51 Kecamatan Limo, Kota Depok. Dan jurnal yang terakhir ialah berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Role Playing atau Bermain Peran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS. Researchers-nya ada Nika Deksinta Firmayani, Iwayan Subika, dan Ninyoman Kurniawati. Sampelnya ialah siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kalibukbuk yang berjumlah 13 orang sebagai kelompok eksperimen dan 13 orang sebagai kelompok kontrol. Fokus dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe role playing atau bermain peran terhadap hasil belajar pada siswa dalam mata pelajaran IPS kelas 5 SD Negeri 5 Kalibukbuk. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen dan metode kuantitatif. Hasil belajar IPS meningkat melalui penerapan model pembelajaran role playing pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kalibukbuk tahun ajaran 2019-2020. Lalu di sini ada identifikasi permasalahan. Yang pertama, metode mencatat dan ceramah membuat siswa-siswi bosan selama proses KBM, sehingga tidak dapat berkonsentrasi dan menangkap pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, hasil belajar yang kurang maksimal karena belum sepenuhnya menemukan gambaran atau bayangan akan suatu pelajaran, sebatas hanya mengenal teori dan materi. Yang ketiga, materi pembelajaran umum yang sering digunakan masih membuat iklim pembelajaran yang pasif. Yang keempat, kepekaan dan jiwa analitis siswa belum tertumbuh dengan baik selama masa pembelajaran. Yang kelima, keterampilan dasar terkait pelajaran IPS belum maksimal diterapkan. Lalu di bawah ini ada peta kebaruan atau novelty masalah yang akan digunakan menggunakan aplikasi PostViewer. Yang pertama, hasil PostViewer berdasarkan bibliografi. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian yang ditulis oleh Winanti dan Wulan Ayu masih sedikit digunakan. Yang kedua, ada PostViewer berdasarkan title atau keyword. Di sini keyword atau title yang sedikit digunakan yaitu peningkatan partisipasi dalam pembelajaran IPS. Lalu dari hasil analisis jurnal di atas, kemudian dituliskan permasalahan pada tabel di bawah ini.
Rumusan masalahnya yang memiliki novelty atau urgensi, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk dan proses metode bermain peran atau role playing dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan metode bermain peran atau role playing dinilai lebih efektif dalam pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, apa urgensi dalam memilih metode bermain peran atau role playing untuk pembelajaran IPS. Lalu di sini merupakan paparan rancangan solusi pemecahan masalah. Mata pelajaran IPS mencakup berbagai disiplin ilmu yang diantaranya ialah sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Keempat disiplin ilmu tersebut memuat materi yang berbeda dan memiliki karakteristik cara belajar yang berbeda, sehingga membuat siswa cukup sulit untuk memahami keempatnya dengan cara belajar yang berbeda. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dan membangun efektivitas dalam pembelajaran IPS, metode role playing bisa menjadi solusi yang membantu. Metode role-playing mengajak siswa dan guru untuk bermain peran atau karakter yang dibutuhkan dalam memahami suatu materi. Dengan metode ini, siswa akan paham dengan materi yang diberikan karena metode role-playing menstimulus daya pikir serta melibatkan perasaan atau emosional. Siswa juga akan lebih aktif berpikir, bergerak, dan lebih responsif terhadap sesamanya dikarenakan metode role-playing ini dilakukan secara bersama-sama. Simulasi ini sangat tepat dilakukan oleh siswa dengan range usia anak-anak sampai remaja, di mana daya tangkap dan psikomotorik sedang masa aktif-aktifnya. Prototipe solusi untuk memecahkan masalah yaitu model pembelajaran ini diikuti oleh guru dan beberapa siswa dalam kelas. Guru akan menentukan materi mana yang butuh pemahaman lebih dan apakah siswa merasa kesulitan di materi tersebut. Lalu setelahnya guru membuat perencanaan peran, alat yang dibutuhkan, dan tempat yang memadai untuk menerapkan role playing. Lalu, beberapa siswa yang ditunjuk untuk bermain peran diberi arahan dahulu mengenai beberapa cara merepresentasikan diri menjadi karakter yang cocok, dan beberapa siswa yang tidak ikut bermain role playing akan menyimak dari tempat duduk. Setelah paham akan tugasnya, siswa yang bermain peran tampil di depan kelas, dan siswa yang tidak bermain peran ikut menyimak dan menikmati aksi temannya yang bermain peran. Kelebihan dari metode role-playing itu yang pertama, siswa bebas berekspresi saat pembelajaran. Yang kedua, dapat memahami materi secara langsung karena melibatkan diri menjadi peran dalam suatu materi yang diangkat. Yang ketiga, melatih elaborasi dan percaya diri siswa. Yang keempat, guru dapat mengevaluasi secara langsung pemahaman siswa terhadap materi. Yang kelima, dapat menarik antusias dan kreativitas siswa. Yang keenam, dapat menghayati materi yang diajarkan sehingga timbul kepekaan dan hikmah yang terkandung dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh, melatih kerjasama siswa. Lalu adapun kelemahan metode role-playing yaitu yang pertama, membutuhkan durasi cukup lama saat menerapkannya. Yang kedua, harus mempunyai alat dan tempat yang mumpuni. Yang ketiga, tidak semua siswa dapat terlibat langsung pada satu topik materi, namun bisa dilakukan secara rolling untuk materi kedepannya agar semua siswa pernah terlibat dalam bermain peran. Yang keempat, tidak semua materi cocok untuk diterapkan metode role-playing. Dan yang kelima, mungkin ada siswa yang masih malu-malu dan sulit diajak kerjasama dalam bermain peran. Mungkin cukup sekian pemaparan tahap 2 UAS Logika dan Penalaran Ilmiah dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.